suami adikku. Halidah, teriak seseorang dari dalam rumah. Di dapur, seorang wanita yang sedang mencuci piring tampak sesegera mungkin untuk merespon panggilan tersebut. Iya Uma, jawab Halidah dengan tangan yang masih basah. Cuciannya masih banyak kah? Masih Ma. Aduh, ayo dong cepat diselesaikan. Sebentar lagi keluarga pihak laki-laki akan datang. Sekalian kamu panaskan makanannya ya. Tapi tanganku ini cuma dua, Mah. Mana bisa aku mengerjakan semuanya dalam waktu singkat. Hah, kamu ini. Siapa suruh kemarin ngelawan Uma? Pilih lelaki kok berandalan seperti itu. Setelah hamil, kamu malah ditinggalkan. Sekarang, yang nafain kamu dan anakmu itu siapa? Giliran dimintai tolong pelitnya minta ampun. Padahal kan cuma tenaga. Halidah menghela nafas panjang. Ya, lagi-lagi untuk kesekian ratus kalinya hal itu diungkit lagi oleh sang ibu. Halidah pun tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia langsung bergegas untuk ke dapur dan menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan padanya. Hari itu adalah acara lamaran adiknya, Hikmah. Halidah yang memang pada saat itu masih menumpang hidup di rumah orang tuanya disuruh mengerjakan semua persiapannya, dimulai dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Tak ada yang membantu karena ibunya berkata apa gunanya Halidah dan anaknya ditampung di rumah kalau hanya untuk bermalas-malasan. Tak lama kemudian terdengar suara anak kecil yang menangis di bawah meja. Ya, itu adalah anak Halidah yang tadi sengaja ia tidurkan di bawah meja agar tidak mengganggu neneknya di luar. Anak berusia 1,5 tahun itu merengek pada Halidah. Sebentar ya nak, ujar Halidah seraya menaruh cucian piring ke atas rak. Namun anak itu masih saja terus menangis dan meminta susu. Akhirnya mau tak mau Halidah pun harus terlebih dulu menyusukan anaknya. Sementara di luar sana mulai terdengar suara ramai. Mungkin pihak dari laki-lakinya sudah datang. Bergegas Halidah melepaskan anaknya. Ia pun langsung memanaskan makanan yang memang sudah dari semalam ia masak. Halidah, panggil sang ibu dari arah pintu dapur. Bagaimana? Sudah kamu panaskan makanannya? Ha? Kalau sudah, ayo segera dihidangkan keluar. Iya Uma, sebentar lagi. Ini baru mau dipanaskan. Ya ampun, dari tadi itu kamu ngapain aja sih? Hah? Maaf Uma, tadi Ijal bangun dan dia minta susu. Hah, anak sama ayahnya sama saja. Sama-sama merepotkan. Tidak berguna. Umpat ibunya yang membuat Halidah langsung menangis. Setelah ibunya pergi, Halidah pun lantas mengusap air matanya. Ia lalu menatap anaknya yang sedang bermain. Sebenarnya Halidah ingin bekerja, tapi ibunya selalu saja melarang dengan alasan ia yang tidak mau jika harus direpotkan dan harus menjaga anak dari Halidah dari hasil hubungan di luar nikah tersebut. Jadi ya seperti sekarang, Halidah menganggur dan hanya menumpang makan dari orang tuanya. Tapi di samping itu, Halidah juga membuat jajanan-jajanan yang ia titipkan di warung-warung yang mana uangnya akan ia pergunakan untuk bisa membeli keperluan sang anak. Itu pun modalnya ia diberikan oleh ayahnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari ibu maupun adiknya. Sebentar ya sayang, tunggu mama di sini. Mama mau mengantarkan ini keluar dulu, ucap Halidah pada anaknya yang masih ingin minta digendong. Di luar terlihat dua keluarga sedang mengobrol dengan hangat. Halidah pun langsung meletakkan makanan-makanan yang tadi baru saja ia panaskan. Hingga tiba-tiba saat ia masih menyajikan makanan bolak-balik keluar dan ke dapur, Halidah dikagetkan dengan suara seperti ada yang terbalik di dapur, diiringi dengan suara tangisan kesakitan dari anaknya. Bergegas, Halidah segera berlari ke dapur, tidak memperdulikan kode kesal dari ibunya.
Sesampainya di dapur, terlihat anaknya yang sudah tergeletak di lantai dengan wajan berisi minyak panas yang tergeletak di sebelahnya. Seluruh wajah hingga bagian tubuh anaknya melepuh seketika. Teriakan histeris dari Halidah membuat orang-orang yang berada di luar pun langsung berlarian ke arah dapur. Raut wajah ayahnya Halidah terlihat sangat panik. Kala melihat cucunya yang sudah seperti itu, ia langsung mengambil handuk untuk alas mengangkat tubuh sang cucu. "Kamu mau kemana?" bisik ibunya Halidah pada sang suami, seakan tak peduli dengan apapun yang terjadi pada cucunya. "Kamu tidak melihat cucu kita lagi seperti ini, hah? Aku harus membawanya ke rumah sakit segera. Tapi acara ini bagaimana? Halah, kalian lanjutkan saja tanpa aku. Aku ikut saja, yang mana baiknya? Ayo Halidah, kita pergi." Halidah pun langsung beranjak, tubuhnya gemetar dan kakinya seolah tak bisa menopang tubuhnya lebih lama. "Sudah, tidak apa-apa Bu. Kita lanjutkan lagi acara lamaran ini nanti ya. Untuk menunggu cucu ibu sembuh dulu." "Kasihan loh Bu," ujar calon ibu mertua dari Hikmah. Tiba-tiba tubuh Halidah terjatuh ke lantai. Ia pingsan karena syok bercampur panik ketika melihat anaknya seperti itu. Sayup-sayup Halidah mendengar adiknya yang berteriak-teriak memanggil namanya, dan setelah itu ia tidak mengingat apa-apa lagi. Saat terbangun, Halidah mendapati dirinya terbaring di kasur rumah sakit dan di sebelahnya ada adik dan juga ibunya. Ijal gimana, Mak?" tanya Halidah bergetar. "Lukanya parah. Kalaupun hidup, mungkin dia akan cacat," jawab ibunya acuh tak acuh. Hikmah lalu melotot menatap ibunya yang seperti tak berperasaan tersebut. Memang kesalahan Halidah cukup besar, tapi bukan berarti kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Tapi ibunya ini benar-benar keras kepala. Sekali ia mengatakan tidak mau memaafkan, maka seterusnya akanlah seperti itu. Makanya, kamu itu kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, jangan melawan. Coba lihat sekarang, hah? Gimana jadinya? Hah? Ujar ibu mereka tanpa menatap ke arah Halidah yang masih menangis sesenggukan. Tiba-tiba, ayah Halidah datang dengan raut wajah lesu, matanya sembab dan nampak sekali kesedihan di wajahnya. "Yang sabar ya nak," ucap ayahnya yang membuat jantung Halidah berdegup tak karuan. Ijal baik-baik saja kan Pak?" "Ijal sudah tidak sakit lagi sekarang dia sudah sembuh." Mendengar jawaban ayahnya seperti itu, Halidah pun kembali tak sadarkan diri. Ya, Ijal, anak Halidah, akhirnya meninggal dunia setelah beberapa jam terkena siraman minyak panas. Acara pemakaman untuk anaknya Halidah dilakukan dengan sangat sederhana, bahkan tidak banyak orang-orang yang datang untuk melayat. Halidah duduk di atas kasur sambil terus memeluk mainan sang anak. "Maafkan mama ya nak, kamu jadi begini gara-gara mama," isak Halidah. Ingatannya pun kembali ke beberapa tahun sebelumnya di saat hidupnya masih baik-baik saja. Halidah adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Kala itu, ia masih duduk di bangku SMA. Awalnya, Halidah pun seperti anak-anak baik pada umumnya, namun karena terlalu sering bergaul dengan orang yang salah, Halidah pun ikut menjadi terjerumus. Mulai mabuk-mabukan di usia dini, merokok, menghisap lem aibon, dan kabur-kaburan dari rumah, mencuri, dan juga berbagai macam tindak kejahatan lainnya. Ibu dan ayahnya waktu itu benar-benar sudah tidak bisa lagi mengendalikan kenakalan dari Halidah hingga suatu ketika Halidah pun kabur dari rumah bersama pacarnya yang sudah putus sekolah. Mereka kabur setelah Halidah berhasil mencuri seluruh tabungan orang tuanya dan juga membawa motor milik ibunya. Putus asa dan merasa gagal menjadi orang tua, pada akhirnya ayah dan ibu Halidah memutuskan untuk tidak lagi mencari keberadaan sang anak. Hingga 2 tahun kemudian, Halidah pun pulang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus tidak terawat, luka di mana-mana,
dan perutnya juga membuncit. Ia waktu itu langsung bersimpuh, bersujud meminta maaf pada ibu dan ayahnya. Namun ibunya sama sekali tidak bergeming. Ibunya bilang kalau dia sudah menganggap Halidah mati setelah Halidah kabur dan menguras habis seluruh tabungan mereka 2 tahun lalu. Dan di sini ibunya pun sudah tidak ingin ada hubungan apa-apa lagi dengan Halidah. "Maaf, Mak. Aku minta maaf. Aku janji akan memperbaiki diri. Aku janji tidak akan mengulang kesalahanku lagi," ucap Halidah saat itu. "Apa? Maaf? Maaf itu tidak akan cukup. Hidup dan masa depanmu sudah hancur. Kau pikir menikah diam-diam dengan menjadikan orang lain sebagai wali itu sah? Hah? Ayahmu itu masih hidup, tapi kau tidak menganggap ayahmu sama sekali kan? Hah? Dasar anak tidak tahu diuntung. Sekarang kamu rasakan bagaimana rasanya menjadi ibu tunggal untuk anak yang sekarang ada di dalam perutmu itu. Hah?" Halidah menggeleng. Aku belum menikah, Uma." Mendengar jawaban dari Halidah tersebut, justru di sini ibunya semakin tersulut emosi. Halidah pun langsung dipukuli dan dihajar oleh ibunya sendiri. "Memalukan kamu, dasar binatang!" teriak sang ibu. Kemudian Halidah pun diusir dan disuruh tidak lagi menginjakan kaki di rumah orang tuanya tersebut. Namun beruntung baginya, karena ayahnya adalah orang yang sangat baik dan membiarkan Halidah untuk tetap tinggal di rumah itu. Karena ayahnya tahu jika Halidah sudah tidak lagi punya tempat untuk dituju selain rumah tersebut. Tentu saja, keputusan sang ayah menjadi permasalahan baru bagi ibunya yang memang sudah tidak ingin menerima kehadiran Halidah lagi. Dan akhirnya, terjadilah yang seperti sekarang. Halidah memang dibiarkan tinggal di sana, tapi dengan catatan ia harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan ibunya. Seperti ia harus mencuci, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Bahkan saat proses melahirkan pun ia hanya dibantu oleh dukun beranak, tidak diperbolehkan untuk ke bidan ataupun ke rumah sakit. Jika saat itu ayahnya tetap nekat membawa Halidah ke rumah sakit ataupun memanggil bidan, maka ibunya tidak akan segan-segan mengungkit kembali seluruh kenakalan Halidah dulu. Dan ia ingat betul, waktu itu 3 hari setelah ia melahirkan Ijal, ia pun sudah disuruh ibunya untuk mencuci pakaian dan mengerjakan segala macam pekerjaan rumah. "Tapi aku masih sakit, Uma. Perutku masih sakit." Kamu ini tidak malu, hah? Membiarkan ayahmu yang mencuci darah-darah nifasmu itu. Nggak malu kamu, ujar ibunya. Akhirnya mau tak mau, sanggup tak sanggup, Halidah pun terpaksa melakukan seluruh pekerjaan rumah. Dan di malam harinya ia pun jatuh sakit. Begitulah seterusnya hingga saat ini. "Pulang dah," ujar ayahnya yang datang membuyarkan lamunannya akan masa lalu. "Pak, setelah ini aku ingin mencari pekerjaan. Dan setelah nanti aku mendapat pekerjaan, aku akan mengontrak. Aku sudah tidak ingin lagi menyusahkan Bapak," ucap Halidah sendu. "Oh, kamu jangan pikirkan hal itu dulu ya. Rumah itu adalah rumah kamu juga. Kalau tentang rumahmu, kamu jangan ambil hati ya. Buktikan saja kalau kamu memang sudah berubah. Pada akhirnya nanti ibumu itu pasti akan luluh juga." Halidah menghela nafas panjang, matanya menatap pada sang ayah. "Bapak benci aku tidak? Dulu memang aku sempat marah, emosi dengan kelakuanmu. Tapi Bapak tahu, seiring berjalannya waktu kamu pasti akan berubah menjadi lebih baik. Benar kan? Contohnya sekarang. Bagaimanapun keadaanmu, kau adalah tetap putriku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian." Halidah tersenyum menatap ayahnya seolah mengucapkan terima kasih. Malam itu, saat sedang menyantap makan malam bersama, Halidah yang waktu itu masih terlihat berdiri di depan kompor mendengar Hikmah bercerita tentang calon suaminya pada sang ibu.
Ibunya terlihat dengan sangat antusias mendengarkan, bahkan sesekali ia memuji calon suami Hikmah, dan ujung-ujungnya Halida pun kembali dibanding-bandingkan dengan Hikmah. Tidak usah membanding-bandingkan aku dengan Hikmah, Ma. Hikmah mendapatkan kasih sayang ibu saja aku sudah kalah. Aku memang yang paling buruk. Mungkin di seluruh dunia ini cuma aku manusia paling hina, paling kotor, paling menjijikan, ujar Halida. Lalu ia pun pergi meninggalkan ruang makan. Ibunya hanya terlihat mencibir tanpa berkata apa-apa. Hanya Ayah dan Hikmah yang merasa bersalah mendengar perkataan ibunya tadi. Hari itu, pagi-pagi sekali, Halida pun sudah pergi untuk mencari pekerjaan. Namun, hingga pukul 11 siang, ia belum juga menemukan seseorang yang mau memperkerjakannya. Setiap warung makan dan juga toko-toko yang ia datangi untuk menanyakan apakah si pemiliknya membutuhkan pekerjaan tambahan. Hingga kemudian, setelah sekian lama mencari, akhirnya Halida pun mendapatkan suatu pekerjaan di sebuah rumah makan. Ia yang memang cekatan dalam urusan dapur tentu saja membuat bosnya senang. Enak ya, enak, keluyuran. Pulang malam, datang-datang langsung makan, tegur ibunya. Ma, aku kerja, aku bukan keluyuran. Dan kalau masalah makan, Uma tenang saja, aku sudah makan di tempat kerja. Mendengar jawaban dari Halida, ibunya pun langsung melenggang pergi. Sementara Halida hanya bisa menghela nafas. Ia masih mencoba tetap bersabar atas perlakuan ibunya. Setelah mendapatkan pekerjaan, Halida pun kembali merasa lebih ceria. Tubuhnya yang sebelumnya tidak terurus kini perlahan mulai dia urus kembali. Halida pun terlihat semakin cantik dari hari ke hari. Kulitnya yang dulu tampak kusam dan kering kini sudah jauh lebih segar dan terlihat cerah. Halida pun kini mulai membuka diri untuk kembali bersosialisasi. Ia yang memang sebenarnya sangat ramah pada orang-orang tentu saja cepat disukai oleh teman-teman sekerjanya. Ada salah satu karyawan toko handphone yang berada di sebelah warung makan tersebut yang tampaknya menyukai Halida. Ia selalu berusaha mencari bahan obrolan dengan Halida setiap kali ia makan di warung tersebut, hingga dari hari ke hari mereka berdua pun semakin dekat. Namun, kedekatan mereka hanyalah sebatas teman saja karena Halida belum bisa membuka hatinya. Apa yang terjadi padanya di masa lalu cukup membuatnya takut untuk kembali jatuh cinta. Malam itu, Halida pun pulang ke rumah dengan diantarkan oleh Arman, satu-satunya lelaki yang Halida biarkan dekat dengannya. Arman adalah lelaki yang sangat baik. Bahkan tidak jarang ia selalu memberikan hadiah-hadiah kecil pada Halida atau membuat lelucon sekedar untuk menghibur perempuan itu. Di rumahnya malam itu sudah terlihat ramai. Tenda-tenda pun sudah terpasang di halaman rumah. Wah, acara nikahan siapa ini? Apa jangan-jangan acara nikahan kamu ya? Tanya Arman merasa was-was. Bukan, itu acara adikku. Kamu mau masuk dulu? Ujar Halida membuat Arman lega. Tidak mengganggu kah? Tanya Arman. Halida menggeleng. Ibunya terlihat melemparkan tatapan tajam pada lelaki itu. Orang mana kamu? Kerja di mana? Kok bisa kenal sama Halida? Tanya ibunya secara beruntun. Saya orang SS, Bu. Kebetulan saya kerja di toko handphone di sebelah rumah makan tempat Halida bekerja, jawab Arman dengan sopan. Ayahnya Halida yang melihat kecanggungan di situ pun langsung berusaha untuk mencairkan suasana dengan mengajak Arman untuk sekedar minum kopi. Ayahnya dan juga Arman terlihat cepat sekali akrab. Hanya sebentar saja mereka pun sudah seperti dua orang teman yang lama tidak bertemu. Nanti malam kesini lagi ya. Hari Minggu nanti acara pernikahan adiknya Halida. Jangan lupa datang, ujar ayahnya Halida saat Arman berpamitan untuk pulang. Ayah suka dengan temanmu itu. Lain kali sering-sering ajak dia main ke rumah. Enak ngobrol sama si Arman itu, ujar ayahnya pada Halida yang kala itu hendak masuk ke dalam rumah setelah Arman pulang. Ya kalau memang ayah suka, ayo saja yang pacari kalau begitu, jawab Halida sekenanya. Loh, kok malah bapak? Ya kamu yang harusnya yang pacari dia. Gak usah pacar-pacaran, nanti hamil lagi.
ditinggalkan, terus merepotkan orang tua. Lihat tuh Hikmah, gaya pacarnya sehat. Tidak seperti kamu, potong ibunya. Halida tak menjawab, ia pun langsung pergi meninggalkan ibunya yang masih terlihat kesal. Halida tampak melamun saat sedang mengerjakan pekerjaannya, membuat beberapa teman kerjanya pun menjadi khawatir. Kamu kenapa sih? Kalau ada masalah cerita dong. Kita siap kok untuk mendengarkannya, ujar temannya saat mereka sedang makan siang bersama. Karena memang sudah tidak tahan lagi memendam seorang diri, akhirnya Halida pun menceritakan semua yang ia alami pada teman-temannya. Wah, wah, wah. Kalau aku jadi kamu, aku ambil aja tuh suami adikmu. Karena ya aku paling gak suka loh dibanding-bandingkan kayak begitu. Shh, gak boleh begitu. Saranmu itu malah kayak ajang balas dendam tahu, tegur temannya yang lain. Kalau aku sih setuju sama apa yang dikatakan ayahmu. Contohnya seperti batu keras. Tapi kalau ditetesi air terus-menerus, pasti akan berlubang juga kan? Tapi di antara beberapa macam hal baik yang dikatakan teman-temannya, hanyalah saran yang menyuruhnya untuk mengambil suami dari Hikmah adiknya lah yang terus ia pikirkan. Tapi bagaimana caranya? Gumam Halida. Hari Minggu itu, pagi-pagi sekali, Arman sudah datang ke rumah Halida. Ia membantu ayahnya Halida yang terlihat ikut sibuk membantu orang-orang yang sedang mengawah atau memasak untuk acara pernikahan Hikmah. Sementara itu, Halida pun turut membantu ibu-ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk kemudian ditata di atas meja. Hari itu berlangsung cukup meriah. Banyak sekali tamu-tamu yang hadir pada acara pernikahan tersebut. Kamu gak ikut foto? Tanya Arman pada Halida. Enggak, jawab Halida sambil tersenyum. Singkat cerita, setelah acara itu selesai di sore itu, Halida pun langsung membersihkan diri dan bersiap untuk tidur karena besok dia akan pergi bekerja lagi. Halida, kamu itu nggak lihat apa? Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini kamu malah mau tidur duluan, ujar ibunya sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Besok aku akan bangun lebih awal, Ma. Dan sebelum berangkat kerja, aku akan menyelesaikan semuanya kok, jawab Halida dari dalam kamar. Rasa penat setelah seharian sibuk membantu kelancaran acara tersebut membuatnya tak ingin turun dari tempat tidur. Ia masih bisa mendengar suara ibunya yang mengumpat dari balik pintu kamar, namun Halida tidak terlalu memperdulikan hal itu. Siti, apa kamu punya kenalan orang pintar? Tanya Halida setengah berbisik pada teman kerjanya itu. Memangnya kenapa? Aku rasa aku setuju dengan perkataanmu waktu itu, ujar Halida. Serius kamu? Iya, aku tahu aku salah, tapi ibuku sudah sangat keterlaluan. Aku tahu sejak dulu pun ibuku sebenarnya lebih menyayangi adikku ketimbang aku. Dan tanpa dia sadari, kasih sayang yang tidak adil itulah penyebab aku menjadi seperti itu. Dan sekarang aku ingin melihat bagaimana ibuku kalau anak kesayangannya itu disakiti, ujar Halida. Siti pun di sini langsung mengangguk. Baik-baik, aku akan membantumu. Bagaimana kalau jatah libur nanti kita pakai untuk menemui Abah, ujar Siti. Oh iya, aku memang memanggil Abah karena dia itu orang asli Kalimantan Selatan. Dan Abah itu adalah orang tua angkatku juga, ujar Siti lagi. Tapi ini cuma rahasia kita berdua ya, Sid. Tenang aja, aku paham kok. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Aku akan menjaga rahasiamu sampai aku mati. Dan setelah hari itu, Halida pun mulai menjaga jarak dengan Arman. Hari itu adalah hari libur warung makan tersebut. Siti dan Halida bersiap-siap untuk pergi menuju tempat tinggal orang tua angkat Siti yang rupanya tidak terlalu jauh dari tempat mereka bekerja. Setengah jam kemudian, mereka pun tiba di rumah Abah. Di rumah tersebut terlihat banyak sekali orang-orang dan kebanyakan adalah wanita. Siti, mereka itu sedang apa? Tanya Halida berbisik. Mereka itu sedang mengantri untuk memasang susuk. Rumah Abah ini tidak pernah kosong. Selalu saja banyak didatangi orang-orang. Halida pun mengangguk. Oleh Siti, Halida pun langsung diajak masuk ke salah satu ruangan. Aku tidak ikut mengantri. Kamu kan temanku.
Aku adalah orang dalammu sekarang. Tenang saja, jadi kamu bisa menemui abahku tanpa harus ikut pengantri, ujar Siti sambil tertawa. Halida pun cuma tersenyum sambil geleng-geleng kepala mendengarkan ucapan temannya itu. Di dalam ruangan itu, Halida melihat ada seorang wanita yang hanya mengenakan kain jarik tengah berbaring di atas dipan. Dan juga seorang lelaki parubaya berusia sekitaran 55 tahun ke atas duduk di dekat si wanita. Itu sedang apa? Tanya Halida. Pasang susuk, jawab Siti. Halida mengangguk dan matanya masih lekat melihat tangan lelaki parubaya yang sepertinya sedang meletakkan sesuatu di bagian bahu dan juga di bagian leher wanita tersebut. Setelah beberapa saat, si wanita itu pun disuruh untuk bangun karena pemasangan susuk sudah selesai. Ingat, jangan makan sate-satean dulu. Jangan melintas di bawah jemuran, jangan makan ikan yang ada pantiknya, seperti ikan baung, ikan patin, ikan lundu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan makan pisang emas, ujar lelaki parubaya itu pada si wanita yang hendak keluar dari dalam ruangan. Ada apa, nak? Tanya lelaki parubaya yang dipanggil Abah oleh Siti tersebut. Siti pun lantas menceritakan tentang apa yang diinginkan oleh Halida. Dan setelah mendengarkan cerita dari Siti, Abah pun menatap Halida. Kamu yakin akan melakukan itu? Tanya Abah pada Halida. Yakin, Bah, saya yakin sekali. Abah terdengar menghela nafas panjang, lalu kemudian mengangguk. Dan karena waktu libur yang mepet, akhirnya Halida memaksa agar ia dipasangkan susuk malam itu juga. Akhirnya Siti dan Halida pun terpaksa harus menginap di rumah Abah pada malam itu. Kamu mau susuk intan ini atau susuk emas saja? Tanya Abah. Saya tidak terlalu paham, Bah. Jadi bolehkah kalau Abah saja yang memilihkan untuk saya? Si Abah pun mengangguk. Lalu ia menyuruh Halida untuk menarik nafas agar lebih rileks. Mulut Abah mulai berkomat-kamit. Dan ketika ujung jari tangan Abah ditempelkan pada dahi Halida, ia merasakan seperti ada sesuatu di sana. Dan kemudian hawa di sekelilingnya terasa berbeda. Tidak berapa lama, pemasangan susuk pada Halida pun akhirnya selesai. Cuma 2 saja, Kabah? Tanya Halida. Ya, kalau langsung banyak, takutnya kamu nanti tidak kuat. Jadi Abah pasang dulu di bagian-bagian yang penting saja. Seperti di dahi, di antara pertemuan 2 alis, yang tujuannya agar yang menatapmu nanti akan menjadi tertarik. Dan yang kedua di bagian dagu, agar siapapun yang mendengarkan ucapanmu, maka dia akan tunduk dan akan menurut padamu. Halida pun mengangguk. Dan kamu harus ingat pantangannya, ya, ujar Abah seraya menjelaskan pantangan-pantangan yang sama seperti yang sudah dikatakan Abah pada si wanita sebelumnya. Hari itu Halida pun sengaja menunggui adik iparnya yang merupakan suami dari Hikmah di dapur untuk mengajak lelaki itu mengobrol. Tidak seperti biasanya. Kali ini Halida mengobrol sambil terus menatap mata adik iparnya itu. Dan ia bisa merasakan kalau adik iparnya itu seperti mulai terhipnotis saat melihatnya. Dan saat Hikmah menyusul suaminya pergi ke dapur, Halida pun langsung masuk ke dalam rumah sambil tersenyum sinis pada adiknya. Dan sejak hari itu, Halida dan adik iparnya menjadi lebih akrab dan sering terlihat mengobrol berdua. Bersamaan dengan kedekatan Halida dan adik iparnya, hubungan Hikmah dan suaminya pun kini menjadi sedikit renggang. Seringkali terdengar pertengkaran antara keduanya. Halida? Ya, Mak. Jawab Halida yang saat itu masih melepaskan sepatunya. Tiba-tiba ibunya yang tadi seperti mau marah-marah mendadak diam lalu melengos pergi. Halida tersenyum sinis menatap punggung ibunya. Lalu kemudian ia berjalan dengan santai menuju ke kamar. Ya, setelah memasang susuk itu, Halida merasakan hidupnya menjadi jauh lebih tenang. Ibunya yang dulunya suka marah-marah kini seolah seperti tidak bisa lagi marah padanya. Aku akan ceraikan Hikmah, ujar adik iparnya yang saat itu mereka sedang makan di sebuah rumah makan yang jauh dari tempat daerah mereka tinggal.
Setelah menjalin hubungan gelap dengan adik iparnya tersebut, Halida pun lalu berhenti bekerja dan adik iparnya itulah yang selalu memberikan uang padanya. Jangan terburu-buru. Aku ingin kamu buat dia sakit hati dulu, sampai ibuku ikut sakit hati, ujar Halida. Tapi aku ingin menikahimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Halida pun tersenyum. Aku tidak ingin terburu-buru. Kita nikmati saja dulu masa-masa ini. Kalau kamu menceraikan Hikmah, belum tentu kita bisa langsung menikah kan? Sudah pasti ayah dan ibuku tidak akan merestuinya. Bodohnya aku. Kenapa dulu aku menikahi Hikmah, keluh adik iparnya tersebut. Halida yang baru saja pulang malam itu mendengar Hikmah dan suaminya bertengkar. Bahkan Hikmah sampai menangis-nangis karenanya. Halida pun tersenyum. Sepertinya ia sangat puas dengan pertengkaran antara pasangan tersebut. Hikmah, Hikmah, panggil ibunya mengetuk-ketuk pintu kamar yang terkunci. Dan saat pintu terbuka, suami Hikmah keluar dengan membawa tas serta kunci mobilnya. Pipi Hikmah terlihat memerah seperti bekas tamparan dan tangannya pun terluka seperti bekas goresan. Hikmah lalu bersujud di kaki suaminya, memohon agar lelaki itu tidak pergi meninggalkannya. Namun suaminya malah menendang Hikmah hingga membuat sang ibu marah dan memaki menantunya tersebut. Beraninya kamu memperlakukan anakku seperti ini, ha? Lihat saja, akan aku laporkan kamu ke kantor polisi, teriak ibunya Halida tampak sangat marah kala melihat anak kesayangannya ditendang seperti itu oleh suaminya sendiri. Alah, terserah. Anakmu ini memang selalu membuatku kesal. Aku bersumpah, sangat menyesal aku sudah menikahi perempuan itu. Ibunya Halida pun semakin terbakar emosinya kala mendengar jawaban dari si menantu. Halida yang sedari tadi mengawasi tampak tersenyum sinis. Rasakan batin Halida. Pertengkaran di antara ibu mertua dan menantu itu akhirnya dihentikan oleh ayahnya Halida yang baru saja pulang dari warung. Sudah. Apa tidak malu kalian ini? Bertengkar seperti itu, ha? Harusnya kita ini sebagai orang tua jangan mencampuri urusan anak menantu kita. Biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita itu hanya perlu memberikan nasihat, bukan malah menambah runyam masalah mereka, ujar ayahnya Halida menatap istrinya yang tampak masih berapi-api. Coba kamu tanya, kenapa dia main tangan sama anak kita? Coba lihat pipi dan tangan anakmu. Tadi dia juga menendang anak kita di depanku. Bagaimana aku tidak emosi kalau melihat anak kita diperlakukan seperti itu? Benar kamu sudah memukul Hikmah. Saya tidak sengaja, Pak. Hikmah terus-terusan membuat saya kesal. Saya jadi terpancing emosi, jawab si menantu mulai melunak. Seharusnya bagaimanapun kamu marah terhadap istrimu, tidak patut kamu memukulinya seperti itu. Dia ini adalah anakku, anak gadisku yang kau ambil sebagai istri. Aku memberikan dan mempercayakan Hikmah padamu, bukan untuk kamu jadikan pelampiasan saat kamu marah. Aku berharap kamu bisa menjaga anakku dengan baik, sebagaimana aku menjaga dan mendidiknya hingga dia tumbuh seperti ini. Suami Hikmah terlihat menundukkan kepala, sementara sang ayah mertua dengan lapang dada berusaha mendamaikan anak dan menantunya tersebut. Kamu mau memaafkan suamimu, nak? Hikmah mengangguk seraya menyapu air matanya. Baiklah, sekarang aku maafkan kehilafanmu terhadap anakku. Tapi kalau sampai hal itu terjadi lagi, aku tidak akan segan-segan mengambil kembali anakku, ujar sang ayah lagi. Halida terlihat kurang suka kalau melihat pasangan baru itu berbaikan kembali. Hari itu, Halida pun menemui Siti di rumah makan bekas tempat kerja Halida dulu. Bagaimana? Tanya Siti. Aku rasa aku ingin pasang susuk lagi, Siti, biar lebih kuat. Aduh, jangan banyak-banyak, nanti susah loh dilepasnya, ujar Siti. Kamu libur kapan? Besok. Pas sekali. Aku ingin pergi ke rumah Abah besok. Tolong temani aku ya. Siti tersenyum, lalu ia mengangguk.
Dan keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju ke kediaman Abah. Namun sebelumnya, mereka pun mampir di salah satu tempat makan gerobakan yang ada di pinggir jalan terlebih dahulu. Dan Halida tanpa sadar kala itu memakan sate yang memang menjadi pantangan dari susuknya. Setelah habis setengah tusuk, barulah ia sadar kalau susuk ketiga yang baru saja dia pasang yang belum genap 41 hari. Jadi artinya tanpa sengaja dia sudah melanggar pali pantang. Seluruh tubuhnya mendadak terasa panas sampai-sampai ia meminta bergelas-gelas air putih untuk minum. Namun bukannya berkurang rasa panas itu, malah justru semakin menjadi-jadi. Kukira sudah genap, ternyata masih pantang ya. Apa kamu baru pasang susuk lagi? Tanya Siti. Halida tak bisa menjawab. Tubuhnya terasa seolah seperti terbakar. Akhirnya dengan dibantu oleh Siti, Halida pun dilarikan kembali ke rumah Abah. Sesampainya di sana, Abah pun terlihat panik kala melihat Halida yang sudah seperti itu. Ini bukan efek dari susuk yang aku pasang. Sepertinya ada benda lain yang dia pasang di tubuhnya, ujar Abah. Hah? Ya, susuk yang dia pasang di tempat lain ini jauh lebih kuat dibanding punyaku. Tapi Abah bisa melepaskannya kan? Tidak bisa. Dia harus dibawa ke tempat di mana dia memasangnya. Dan hanya orang itulah yang bisa melepaskannya. Siti menatap Halida yang kulitnya sudah terlihat memerah seolah seperti terbakar. Di mana kamu memasang susuk lainnya itu, Halida? Kata Abah, kamu harus dibawa ke orang yang sudah memasangkan kamu susuk itu, ujar Siti. Namun Halida belum bisa diajak bicara. Ia terus saja meraung-raung dan merintih kesakitan. Aduh Bah, gimana ini Bah? Tanya Siti bingung bercampur panik. Ya sudah, bawa saja dia pulang ke rumahnya. Tapi aku tidak bisa melepaskan susuk yang dipasangkan di tempat lain itu. Susuknya terlalu kuat. Akhirnya, dengan seluruh pertimbangan, Siti pun lalu mengambil keputusan dengan mengantarkan Halida pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, orang tua Halida pun khususnya sang ayah terlihat panik kala melihat Halida yang kesakitan seperti itu. Dan saat Siti ditanyai, ia tak ada pilihan lain selain mengatakan yang sejujurnya pada ayah temannya itu. Sesaat ayah Halida terlihat kaget, marah, sedih, bercampur aduk menjadi satu. Namun, untuk beberapa saat kemudian, perasaan cinta dan juga kasih sayang pada anaknya itu mengalahkan semua amarahnya. Dengan panik, sang ayah pun repot sendiri untuk memanggilkan orang guna meminta bantuan, sementara ibu dan adiknya terlihat tak begitu lagi peduli padanya. Terlebih setelah mereka mengetahui cerita dari Siti tadi. Hanya dalam beberapa jam saja, keadaan Halida terlihat semakin parah dengan kulit yang seperti melepuh, dan kulitnya yang melepuh itu berisi cairan yang mana ketika pecah berbau tidak sedap. Entah susuk apa yang sudah Halida pasang hingga ia menjadi seperti itu. Saat ayahnya datang bersama orang yang akan membantu, Halida pun langsung dimandikan di atas potongan batang pisang, lalu diminumkan air talak dunia. Dan setelahnya, tiba-tiba saja Halida BAB cairan berwarna hitam dan berbau seperti daging busuk. Tidak lama kemudian, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, Halida meninggal dunia. Ayah, ibu dan adiknya seolah seperti tidak menyangka akan kematian Halida yang begitu sangat cepat tersebut. Dan di saat pemakamannya, tidak banyak orang yang hadir di sana. Malam itu, 2 hari setelah Halida meninggal dunia, hubungan antara Hikmah dan suaminya kini sudah membaik seperti sedia kala. Namun, ada yang berbeda dari ibunya. Kini, wanita itu tampak murung dan terlihat sering melamun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Aku sudah memaafkan kakak, Mak, ucap Hikmah pelan pada ibunya yang masih terlihat melamun dan terus menatap jendela yang tertutup. Ibunya tidak menjawab, melainkan langsung beranjak dan meninggalkan Hikmah seorang diri. Malam semakin larut. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan di pintu rumah terdengar sangat keras. Siapa? Tanya ayahnya. Hening.
Dan di saat yang bersamaan, ibunya yang berada di dalam kamar mendengar suara ketukan yang sama dari luar jendela. Sayup-sayup dari luar terdengar suara memanggil-manggil mama. Suara itu tidak begitu jelas. "Halida, Halida, kamukah itu nak?" tanya ibunya. Ning, Hikmat dan suaminya di dalam kamarnya juga mendengarkan ketukan yang sama, namun saat ditanya siapa, ketukan itu berhenti. Mereka sepertinya tidak terlalu ambil pusing dengan suara ketukan semalam hingga tak ada yang membahasnya di keesokan hari. Namun, beberapa warga desa rupanya juga mengalami teror yang sama. Bahkan ada di antara mereka yang mengaku melihat sendiri penampakan hantu tersebut. Wujudnya pocong dengan bagian tubuh yang lebih besar, namun bagian pinggang hingga ke kaki mengecil atau mengerucut. Sosok itu terlihat melayang-layang di depan pintu ketika salah satu warga mengintip keluar setelah sebelumnya terdengar suara ketukan beruntun di pintu rumahnya. Tidak hanya satu ataupun dua rumah yang mengalami teror, namun hampir di seluruh rumah yang ada di desa itu mengalami teror yang sama di setiap malamnya. Makanan-makanan di beberapa rumah warga yang tersisa setelah makan malam disimpan di dalam tudung saji malah mendadak basi dan berlendir. Dan anehnya, hal itu terjadi hanya di malam hari saja. Orang-orang pun menjadi sangat ketakutan dan risih dengan teror serta penampakan pocong yang mengetuk-ketuk pintu di setiap malam hari dari rumah ke rumah. Hingga akhirnya, setelah 2 minggu lamanya mereka mengalami teror ketukan, mereka pun sepakat untuk meminta tolong pada seorang ustadz agar diperlihatkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh sosok pocong tersebut, atau setidaknya sosok pocong yang meneror mereka itu bisa diusir dari desa. Dan menurut Pak Ustadz, sosok pocong itu merupakan jelmaan korin dari seseorang yang sudah meninggal dunia, tapi cara kematiannya tidaklah wajar. Namun masih ada sesuatu yang sepertinya ingin dia sampaikan, atau ada sesuatu yang belum tuntas. Jadi sosok korin itulah yang menggantikan dia untuk menyampaikan apa yang almarhum ataupun almarhumah ingin sampaikan sebelum meninggal dunia. Tapi di sini Pak Ustadz tidak mau mengatakan sosok korin siapakah itu. Akan tetapi semua warga yakin kalau sosok pocong itu adalah jelmaan korin dari Halida yang memang kematiannya termasuk tidak wajar. Mungkin saja dia ingin meminta maaf pada orang tua dan juga adiknya. Dan setelah desas-desus itu, ibu Halida pun datang ke makam Halida. Terlihat makam Halida tanahnya turun atau ambles. Tidak seperti makam-makam lain yang ada di sekitarannya yang tanahnya terlihat masih bagus. Di sini, ibunya Halida pun langsung menangis dan ia meminta maaf sambil mengelus-ngelus batu nisan yang bertuliskan nama Halida serta binti dan juga tanggal lahir dan tanggal kematiannya itu. Dan setelah itu, teror, penampakan maupun gangguan-gangguan di rumah-rumah warga akhirnya berhenti. Sebuah maaf yang tulus dan ikhlas dari seorang ibu, itulah ternyata yang dinanti oleh Halida selama ini. Kata maaf dari ibunya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras selalu menarik untuk disimak dan horor dari tanah Kalimantan. Jadi kalau dari Om Ras nih, suasana Kalimantannya kental banget ya, dapat banget dan keren banget kisahnya. Di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Yang pertama di sini adalah poinnya bahwa apa sih ya? Terkadang orang tua memang sulit memaafkan kesalahan anak yang sudah sangat fatal. Seperti orang tua dari Halida ini, terutama ibunya ya. Ini udah kesel banget. Siapa yang gak kesel? Orang tua mana yang gak kesel ketika seorang anak, ya anak perempuan lagi, kabur keluar rumah. Sebelum kabur dia menguras seluruh tabungan orang tua dan juga membawa sepeda motor milik ibunya. Jadi emang cukup berat dan kembali-kembali tuh dalam kondisi berantakan dan sudah hamil mengandung. Jadi tapi juga ya bukannya ini ya orang tua kan sebagaimanapun bencinya sama anak tuh ya tidak bisa lah membeda-bedakan, memperlakukan. Tapi memang walaupun di sini
Ini tapi survei dari ke beberapa orang ya, pasti dalam satu keluarga orang tua itu pasti ada salah satu anak yang lebih lebih disayangkan ya, lebih disayangi atau lebih perhatian pasti akan ada dari berapa anak nih pasti ada satu yang ini. Dan ini yang dirasakan oleh Halidah sehingga ia berbuat nekat. Jadi dia merasa kesalahan dia tidak dimaafkan, dia merasa dianaktirikan, disinilah dia nekat untuk menghancurkan hati adiknya dan juga hati ibunya. Dan luar biasanya ketika di akhir, di ending, teror datang bukan hanya ke keluarga itu saja, tapi ke seluruh warga desa. Dan yang luar biasa di sini adalah kata-kata maaf, ucapan maaf, atau maaf yang setulus-tulusnya dari seorang ibu itu yang menyelesaikan sebuah masalah. Wah, jadi apalagi ketika maaf itu diberikan, bukan kata-kata sebenarnya, lebih ke maaf gitu, maaf yang diucapkan, maaf yang diberikan oleh Halidah ketika dia masih hidup, mungkin itu akan bisa merubah. Karena doa dari seorang ibu atau doa dari orang tua itu yang bisa mengubah seseorang atau anaknya. Jadi keren banget kisahnya Om Ras, ditunggu lagi pokoknya kisah-kisah terbarunya, kisah-kisah yang lebih horor, yang lebih gigit lagi dari tanah Kalimantan. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur para teman-teman semua, para pecinta penikmat horor. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa dituliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, yuk diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudara juga agar bisa ikut terhibur ya. Dan buat yang teman-teman yang baru bergabung ataupun sudah yang lama bergabung ternyata lupa nih, belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya, setiap malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan kami harap mohon bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami berikut yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.